Hai semuanya, hari ini kita masih membahas tentang subbab dinamika rotasi. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah momentum sudut. Semua benda bergerak memiliki momentum. Benda yang bergerak melingkar pun juga memiliki momentum. Namanya momentum sudut. Definisi dari momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Nah, dulu kita sudah pernah belajar tentang momentum yang dirumuskan dengan massa dikali kecepatan. Tapi itu hanya berlaku untuk momentum linear saja. Untuk momentum sudut dirumuskan L sama dengan P atau momentum linear dikali R, yaitu radius lintasan rotasinya. Nah, karena P tadi adalah massa dikali kecepatan, maka L dapat kita tuliskan sebagai mv dikali R. Nah, karena V adalah omega kali R, sehingga L bisa kita tuliskan sebagai m omega kali R kuadrat. Dan karena mr kuadrat sama dengan momen inersia atau I, maka L dapat dirumuskan dengan momen inersia dikali kecepatan sudutnya. Dan jangan lupa bahwa momentum sudut ini adalah besaran vektor. Maka jangan lupa perhatikan arahnya ya. Selanjutnya kita bahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Menurut hukum kekekalan momentum sudut, jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut sistem selalu konstan. Nah, salah satu aplikasi hukum kekekalan momentum sudut ini adalah pada penari balet. Ketika seorang penari balet merentangkan tangannya dan berputar, maka dia akan memiliki momentum sudut sebesar I dikali omega. Ketika dia mengatupkan tangan sehingga momen inersianya berubah, maka dia akan berputar dengan kecepatan sudut berbeda pula. Hal ini dikarenakan adanya hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut ini dirumuskan momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir, atau I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Ballet is the only way. Sekarang kita coba bahas contoh soalnya. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari adalah 12 putaran per second. Nah, pertanyaannya, jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi berapa ya? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, dari soal diketahui bahwa momen inersia ketika penari mengatupkan tangannya adalah 4 kg meter kuadrat. Kita tulis sebagai I1. Nah, ketika merentangkan tangan, dia punya momen inersia sebesar 16 kg meter kuadrat. Kita tulis sebagai I2. Ketika mengatupkan tangan, dia punya kecepatan sudut 12 putaran per second. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan sudut ketika penari merentangkan tangannya? Pertanyaan seperti ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Ketika penari merapatkan tangannya, kita anggap sebagai momentum sudut awal, dan ketika merentangkan tangannya, kita anggap sebagai momentum sudut akhir. Nah, selanjutnya kita tinggal menulis persamaannya, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Lalu kita masukkan data yang sudah diketahui, sehingga kita dapat menemukan kecepatan sudut ketika penari merentangkan tangannya. Semoga penjelasan tadi membuat kalian paham ya. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.